Salah mencintai seorang lelaki, seorang janda ini nampaknya kurang beruntung dan akhirnya dirinya dihabisi oleh lelaki tersebut karena masalah cinta. Seorang janda dikibulin seorang lelaki, ternyata suami orang dan terlanjur sudah berbadan dua. Kejadian ini terjadi di kota Tangerang, Banten. Seorang wanita bernama Nur Atika berusia 33 tahun dan dipanggil Atika, dikenal cantik, ramah, baik, bahkan dirinya pun selalu bekerja keras untuk keluarganya. Nur Atika sendiri dulu pernah menikah dan dikaruniai 2 orang anak, namun dalam rumah tangganya tak bahagia. Sang suami kerap kasar dan juga berselingkuh. Nur Atika memutuskan bercerai. Setelah dirinya menjanda, Nur Atika pun memutuskan untuk bekerja menjadi TKW di luar negeri. Beberapa tahun di luar negeri hingga akhirnya Nur Atika pulang ke Indonesia. Saat dirinya pulang ke Indonesia bertemu dengan lelaki bernama Abidin, menikah dengan Abidin, namun tak lama, hanya 4 bulan, dirinya memutuskan kembali menjanda. Tak trauma, Nur Atika pun ingin tetap mendapatkan cinta sejati yang bisa menjaga dirinya dan keluarga. Nur Atika yang memang selalu bekerja keras untuk keluarganya akhirnya bekerja di rumah makan Padang di Cibadak, Tangerang. Atika sendiri kerja demi keluarganya meski tak dekat dengan anak-anak karena Atika biasa bekerja. Namun Atika dikenal cepat adaptasi dengan teman kerja. Atika pun dipuji oleh bos di tempat kerjanya. Hingga akhirnya Atika pun bertemu dengan seorang lelaki bernama Agus Kusyadi. Agus Kusyadi sendiri berusia 31 tahun, warga asal kota Bogor. Agus sendiri dikenal sebagai lelaki yang cukup menawan, punya gaya kalem, mudah bergaul, bahkan sering senyum dan disukai para wanita. Agus sendiri rajin bekerja. Di usia 19 tahun dulu dirinya pernah bekerja di rumah makan Padang, Jakarta Pusat dan cukup lama hingga mahir. Di tahun 2007 Agus menikah dengan seorang wanita bernama Tuti Agustina, warga Bogor. Menikah dan dikaruniai 1 orang anak lelaki. Setelah menikah dan punya anak, Agus pun sering kerja di dekat keluarganya, namun tak lama akhirnya kembali ke restoran Padang jadi koki di Bekasi. Tak lama Agus pindah ke Surabaya di tahun 2011. Di Surabaya itu Agus menjadi playboy, berpacaran dengan seorang waiter bernama Amanda dan mengaku bujangan kepada Amanda, berpacaran di belakang sang istri. Akhirnya Agus dengan Amanda putus karena Agus dipindah kerja ke Malang. Tak lama dari Malang, Agus pun dipindahkan ke Tangerang. Di rumah makan itulah Agus bertemu dengan bawahannya Nur Atika. Setelah lama dekat dengan Nur Atika, Agus dan Atika kerja bareng, namun tak lama Nur Atika dipindahkan ke cabang Cikokol Kupa. Kerja di rumah makan beda cabang, sama-sama di Tangerang, mereka pun makin dekat. Nur Atika yang jujur kalau dirinya janda dengan 2 anak, sementara Agus tak pernah jujur mengaku kalau dirinya seorang bujangan. Agus yang playboy mengajak Nur Atika berpacaran, keduanya bahkan tinggal bersama di salah satu kontrakan. Agus menikahi Sri Nur Atika, tak lama juga Nur Atika hamil setelah mereka berpacaran 7 bulan. Setelah Nur Atika hamil, Nur Atika banyak menuntut kepada Agus ingin dinikahi secara resmi, namun nampaknya Agus selalu menolak dengan alasan dirinya belum siap, keluarga belum bisa ke Tangerang. Belakangan cekcok Atika dengan Agus karena ternyata Agus jarang pulang, bahkan gaji Agus pun selalu memberikan sedikit kepada Nur Atika. Hingga suatu hari saat Nur Atika ingin pulang ke rumah orang tuanya di Banten, nampaknya Nur Atika hanya dijawab oleh Agus iya-iya saja. Ternyata saat itu Agus belum punya uang untuk memberikan uang kepada Nur Atika. Entah bagaimana caranya, ternyata di hari itu ketahuanlah kalau Agus bukanlah bujangan melainkan suami orang. Nur Atika ngamuk. Di tengah kehamilannya menemukan kalau lelaki yang dicintainya ternyata berbohong, ternyata suami orang. Cekcok di antara Agus dengan Nur Atika pun tak bisa terelakkan lagi. Saat itu Nur Atika memukul Agus dan Agus merasa tak terima. Agus yang memang berniat ingin menghabisi Nur Atika karena tak siap menikahi, akhirnya mencekik Nur Atika, memukul, bahkan membuat Nur Atika tak bernyawa. Bingung dan panik, akhirnya Agus pun memutih Nur Atika, memasukkannya ke karung, namun tak semuanya karena tak sempat. Agus pun membuang beberapa jasad Nur Atika di beberapa tempat yang berbeda, bahkan dibantu seorang temannya bernama Erik. Karena dirinya kewalahan, bahkan Agus tak bisa membersihkan semuanya, Agus pun meninggalkan kontrakan tersebut dengan jasad Nur Atika di dalamnya. Setelah beberapa hari para tetangga mencium bau tak sedap, bahkan tak melihat keluarga tersebut keluar, hingga akhirnya pihak kontrakan pun melaporkan kepada pihak kepolisian dan mencoba mendobrak pintu tersebut. Ternyata di dalamnya ditemukan setengah jasad Nur Atika. Pihak kepolisian langsung olah TKP dan membawa jasad tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi.
Setelah dilakukan otopsi, pihak kepolisian pun memberikan setengah jasad Atika kepada keluarganya agar dimakamkan. Pihak keluarga tak menyangka Nur Atika yang ternyata tengah hamil dihabisi suami sirinya sendiri, Agus. Sementara Agus sendiri kini dalam pencarian karena Agus menghilang. Sebelum akhirnya mengamankan Agus, pihak kepolisian mengamankan Erik terlebih dahulu. Saat itu Erik mengaku dirinya hanya membantu Agus, tak tahu kalau di dalamnya ternyata jasad Nur Atika. Dengan kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian pun menemukan Agus di Surabaya. Menurut Amanda, saat itu Agus datang ke Surabaya mengaku kangen dan meminta cari pekerjaan. Agus sendiri diamankan di salah satu rumah makan di Surabaya dengan Amanda saat melamar kerja. Dirinya mengaku bingung saat Nur Atika meminta dinikahi resmi sementara Agus sudah punya keluarga. Kali ini Agus pun dinyatakan bersalah dengan hukuman seumur hidup, sementara Erik dihukum 9 bulan. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.